Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor. Hari ini gue nge-review salah satu brand favorit gue. Kemungkinan ini adalah brand terfavorit gue, dan bisa jadi brand favorit kalian juga. Ini adalah Porsche. Lebih lengkapnya, ini adalah Porsche Macan S tahun 2019. Nah, Porsche Macan ini diambil dari bahasa kita, bahasa Indonesia, macan atau tiger. Berarti, kalau menurut gua ya pribadi, berarti bacanya macan, bukan makan, karena dia aja ngambil dari bahasa kita gitu loh. Ya, dah itu kita singkirin. Sekarang kita lihat warna mobilnya guys. Seger banget, warna biru ya. Dari kemarin itu kita kelabu banget, hari-hari kita hujan-hujan, lihat yang seger-seger gini tuh kayak enak banget di mata. Nama kerennya warna ini adalah Miami Blue. Cocok banget sama si mobilnya. Nah, Porsche Macan itu dia baru ada 2 generasi. Yang pertama itu yang punya kita, dan yang kedua itu dia udah elektrik. Jadi kalau lu nyari Porsche Macan yang masih seru, nah jawabannya adalah yang generasi ini. Nah, kalau generasi yang pertama itu dia udah ada faceliftnya kayak punya kita ini. Yang ngebedain itu ada di bagian lampu depan, di bagian lampu sen. Ya sebenarnya gitu-gitu aja, dan ada juga di bagian belakang. Itu yang paling kelihatan banget mana facelift, mana enggak. Dan habis itu ada something keren nih di dalam grillnya nih. Lu bisa lihat ini kan ketutup, tapi nanti pas mesinnya hidup dia langsung kebuka gitu. Jadi kayak mobil sport. Dan looks-nya sih menurut gua Porsche itu tuh adalah looks-nya. Orang-orang pasti tahu kalau ini sebuah Porsche, mau yang macan, mau yang apa, pokoknya udah ciri khas banget lah bentuknya si Porsche itu. Apalah arti Porsche kalau kita nggak ngomongin mesinnya guys ya. Pertama-tama, tapi sebelum kita ngomongin kesini, kita ngomongin ini dulu nih. Clamshell hood ya, jadi bener-bener bukanya dari ujung ke ujung. Nih ada cutout untuk si lampunya, kayak Mini Cooper. Jadi lampunya itu ya ketinggalan lah, nggak mungkin kan ikut ke atas. Nah, lanjut lagi dari clamshell hood kita ngomongin ke mesinnya. Mobil ini punya kapasitas 3000 cc V6 turbo yang ngasilin power output 335 horsepower, dan untuk torsinya dia 400 Nm. Kalau masih kurang, mobil itu 7 speed PDK atau PDK, yang kalau dalam bahasa Jerman, bentar nih ya gue baca dulu ya. Dalam bahasa Jerman artinya adalah Porsche Doppelkupplung Getriebe. Itu pasti gue salah bacanya, cuman itu artinya adalah dual clutch transmission. Jadi pas shifting tuh enak banget suaranya dan enak banget performanya. Kalau masih kurang ya, mobil ini all wheel drive. Tuh, apalagi lalu kurang apa lagi? Oh ya, buat yang penasaran nih gue kasih info sedikit. Mobil ini punya platform yang sama kayak Audi Q5, tapi sisanya kayak suspension, kayak mesin itu semuanya dari Porsche. Itu. Jadi Porsche itu bukan sekedar flat six saja, dia juga bikin mesin-mesin yang lain, walaupun yang ikonik emang flat six-nya. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin mesin, sekarang kita ngomongin ke bagian samping, yaitu velg dan ban. Mobil ini pakai setup staggered, ukurannya sama-sama ring 21, yang ngebedain ada di ukuran bannya. Kalau yang depan itu dia pakai 265/40, sedangkan untuk yang belakang dia pakai 295/35. Wah, mantep. Ring 21-nya aja itu udah gede banget, ditambah sama ukuran ban yang lebar. Dan ini nih yang amazing adalah kalipernya ini tuh gede banget ya. Kalau dibanding tangan gua jauh, ini tuh seukuran otot Deddy Corbuzier bisa kita bilang, kayak beneran literally gede banget. Dan model velgnya walaupun dia hitam doang, palang 5 doang, tapi cocok banget sama mobilnya tuh. Kalau menurut
seingetan gue ini tuh bentuknya masih mirip sama Porsche 911 yang jadul-jadul gitu ya, palang 5 lebar-lebar gini. Jadi mungkin ini bisa kita bilang tribute. Oh ya, sama tadi gue lupa bilang di bagian depannya itu karena punya kita adalah Macan S, jadi grillnya itu dia warnanya black glossy. Sedangkan kalau misalnya Macan yang biasa, dia itu warnanya matte gitu. Oke guys, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Sesuai yang udah gue bilang tadi di bagian depan. Untuk yang facelift yang paling kelihatan ada di bagian belakangnya. Terutama di bagian ini, lampu stripnya ini. Untuk Macan yang belum facelift dia nggak ada. Sedangkan kalau yang facelift dia udah ada, udah kayak Porsche modern sekarang, udah kayak 911, GT3 RS, pokoknya semuanya sekarang lampunya udah model strip. Bahkan sampai ke race car-nya dia tuh yang untuk Le Mans, dia juga lampu belakangnya strip juga. Jadi kayak ini tuh udah memasuki geng-geng Porsche modern lah bisa kita bilang. Badge Porsche-nya nih unik banget ya, dia kayak diumpetin di bagian dalamnya gitu dan ada tulisan Macan S. Nah, karena punya kita yang Macan S, Macan sih ya guys. Jadi dia itu knalpotnya ada 4 atau bahasa kerennya adalah quad exit exhaust. Tuh, dan bentuk belakangnya nih mantep banget kayak semok gitu loh, kayak semok, enak banget. Terus untuk buka bagasinya nih, jadi kita kasih tahu sekarang, nanti pas kalian udah punya Amin, udah tahu cara buka bagasinya. Ini agak unik karena buka bagasinya itu dia ada di base wipernya nih. Tempat wipernya itu berdiri ya, itu ada tombol. Pas kita pencet, langsung kebuka. Dan untuk ukuran bagasinya, kalau joknya dibuka semua itu ukurannya 458 liter. Sedangkan kalau misalkan jok bagian belakangnya dilipat itu dia bisa sampai 954 liter. Tuh, ya ukuran SUV banget. Nah karena hujan, jadi langsung aja kita masuk ke dalam guys, ngomongin interiornya. Nah guys, jadi tadi udah gerimis, kita langsung masuk aja sekalian ngomongin interiornya. Pertama-tama kita ngomongin dari joknya dulu nih. Joknya itu dia bahannya full kulit, full electric seat juga. Dan ini nih di bagian sayap-sayapnya ini untuk paha dan untuk badan lo ini bisa diatur kayak untuk nyempit-nyempitnya itu loh, supaya kalau lu bawa mobil ini ke track, dia itu joknya bisa nahan badan lu dengan baik nih. Gue contohnya nih, misalkan ukuran gue nih, kalau gue di track kan pasti badan lu gini-gini nih, ya kan? Terus jadi ketahan gitu, menambah performa lu saat racing naik mobil ini. Keren banget nggak sih? Dan karena punya kita yang sport chrono ya, jadi lu dapet jam ini nih. Jam ini bisa nunjukin waktu dan bisa juga untuk ngukur time lu pas di track. Tuh, keren banget. Dan seperti biasa Porsche di bagian layar-layarnya ini tuh nggak banyak tombolnya, cuma ada shortcut, dial untuk volume, tapi pas lu turunan ke sini tombolnya itu jadi banyak banget. Nah, di sini ada banyak tombol. Contohnya kayak tombol-tombol untuk ngatur-ngatur AC, temperatur, dan fan-nya. Ada juga untuk hill descent, hazard. Semuanya tuh pokoknya ada di sini. Nah, kalau yang di bagian bawahnya, ini untuk nyeting si mobilnya bisa kita bilang. Ini ada suspension mode, ada tombol untuk naikin dan turunin si air suspensionnya juga, off-road mode, traction control untuk matiin dan hidupinnya, lane keep assist, terus ada juga sport exhaust nih supaya bunyinya itu lebih laki-laki ya, dan ada juga untuk idling stop. Udah electric parking brake, shifter PDK ya, ada manual mode-nya juga kalau digeser ke sebelah sana. Power outlet dalam sini, 2 cup holder, dan dalam sini ada phone holder, 2 colokan USB, 1 colokan SD card, dan 1 colokan SIM card. Banyak banget tombolnya, gue sampai belibet nih ngejelasinnya. Oh ya, nggak cuman di sini guys, nggak cuman banyak tombol di sini. Kalau lu lihat ke bagian atas, ini ada banyak tombol juga. Tombol untuk ngebuka panoramic sunroofnya, tombol untuk nyalain lampu sebelah kiri, sebelah kanan, tombol untuk nyalain lampu ini,
pokoknya di atas nih udah banyak banget, tapi itu didominasi untuk panoramic sunroof dan untuk per lampuan. Banyak guys yang bisa dijelasin di mobil ini. Belum kita geser ke bagian kokpitnya nih. Nah, di bagian kokpitnya nih kita bahas dari 3 dial speedometer ini. Ciri-ciri lu tahu kalau misalkan mobil ini mobil kenceng adalah yang digedein itu adalah RPM-nya, bukan speed-nya, supaya lu dapat perfect shift setiap lu bawa mobil ini ke track. Di sebelah kiri ya dia speed-nya, dan di sebelah kanan dia itu bukan jarum analog, dia itu layar yang bisa lu atur-atur kayak navigasi, judul lagu, all wheel drive-nya, pokoknya ini bisa lu atur-atur sendiri deh gitu, lengkap, banyak pilihannya. Dan yang gue suka dari Porsche adalah di gempuran digital speedometer dia itu masih analog speedometer. Ini dia bakal menjadi pemandangan langka di mobil-mobil modern. Jadi kita harus mengapresiasikan selagi ada. Oke, geser lagi ke setir. Setirnya itu dia palang 3 biasa ya, bolong-bolong mungkin supaya ngeringanin setirnya, tapi gue nggak tahu itu weight reduction kan, siapa tahu gitu. Nah, ini tombol-tombol, ini dial ini yang bulat-bulat, ini bisa lu naikin turunin, lu geser-geser untuk ngatur si digital speedometernya. Nah, ini untuk volume, media, angkat telepon, pokoknya semuanya itu di bagian sini. Logo Porsche. Dan ini nih, pas lu megang setirnya, ini tuh enak banget, langsung lu kayak one with the machine gitu, kayak lu langsung ngerasa genggamannya tuh pas banget. Pedal shifternya, walaupun bentuknya tuh nggak yang gede gitu ya, tapi tuh ceklekannya enak banget nih, gua kasih denger ya. Nah tuh, kayak satisfying aja walaupun ukurannya dia nggak gede gitu. Dan karena punya kita yang sport chrono, jadi lu dapet ini nih, dial untuk ngatur driving mode si mobilnya. Pilihannya itu ada sport plus ya, yang ngerubah mobil ini menjadi super duper sporty. Ada individual yang bisa lu atur-atur sendiri, dan ada juga normal. Yang gue bingung kenapa normalnya gambarnya O. Kenapa ya? Nah, terus kalau lu pencet nih, lu dapat 20 second, 20 detik overtake mode. Jadi kalau lu nonton balapan F1 ya contohnya, ini tuh mirip-mirip di RS, tapi dia bukan ngebuka aerodinamik. Gue nggak tahu ini dia dari mana, yang pasti dari performa si mesinnya lu dapat 20 detik. Kalau di track mungkin lu mau nyalip, lu bisa pakai tombol ini. Atau mungkin kalau lu lagi di jalan raya, lane hogger, lu mau nyalip pakai ini. Atau nggak angkot-angkot kampret tuh, ya kan? Lu bisa tuh, lu nyalip ini. Jadi ibaratnya nih kalau lu main Need for Speed, main game ya, ini tombol NOS gitu. Keren banget, pokoknya ini istimewa nih. Kecil-kecil cabai rawit tombol ini. Oke guys, jadi tadi gue kelewatan ya ngomongin bagian layarnya, karena emang kita udah terpaku sama tombol-tombol ini. Tapi yang ngebedain adalah layarnya ini ukuran 11 inch untuk yang udah facelift. Sedangkan untuk yang belum itu dia ukurannya 7. Dan untuk touchscreen-nya di mobil ini tuh bener-bener responsif banget ya tuh. Gak kayak layar-layar murahan guys, beneran enak banget tuh. Jadi kayak easy to operate pas lu lagi nyetir mobilnya juga. Jadi super dipikirin sama si Porsche ini. Dan yang terakhir nih, dari tadi kita udah ngomongin sport chrono itu apa ya kan? Gue mau ngejelasin lebih lengkapnya lagi. Jadi sport chrono adalah package di mana mobil lu itu udah track ready banget. Jadi lu dapat ini, jam ini, habis itu driving mode selector ini, overtake button di mobil ini juga udah ada launch controlnya. PDK dan gear shifting mobil ini tuh udah terinspirasi dari race car-nya si Porsche sendiri. Dan ada upgrade di beberapa titik. Jadi saat lu bawa mobil ini di track, dia itu mengurangi getaran-getaran dan bakal nambah performa si mobilnya gitu. Jadi pada intinya Sport Chrono adalah mobil yang udah track ready gitu. Gampang kan? Nah,
Guys, di bagian belakangnya nih, walaupun mobil ini sport banget ya, track ready yang segala macam tadi udah gue jelasin, tapi di bagian kenyamanan ya lu tetap dapet kayak legroom, headroom, seandainya lu duduk di belakang ini tuh bener-bener enak. Posisi duduknya dia juga nggak rendah, nggak ketinggian juga, jadi pas aja. Dan nyamannya nih seandainya lu keluar kota, duduk lama-lama, kejebak macet ya, intinya duduk yang lama. Ini tuh anti pegel, enak banget. Di tengah sini ya, nih, lu dapat cup holder yang bentuknya super simple. Di bagian belakang lu juga dapat 2 kisi AC dan bisa ngatur temperaturnya sendiri. Dapat juga 2 colokan USB, siapa tahu penumpangnya mau ngecharge. Terus buat lu yang punya bayi ya kan, ini lu bisa pasangin ISOFIX ya, udah pasti itu. Enak banget, pokoknya nih buat family car ya bisa juga. Panoramic sunroof yang ukurannya gede guys, bisa menikmati pemandangan-pemandangan di ibu kota. Dan yang terakhir, speaker di mobil ini pakai Bose Audio. Jadi seandainya lu pengen menikmati jalan aja, nggak yang balap-balap banget, mobil ini masih bisa. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di bagian ending video nih. Jadi ini mobil cocok banget buat lu yang weekdays-nya masih nyetir sendiri, butuh mobil yang bagasinya gede, bawa keluarga, ya kan? Tapi weekend-nya lu pengen bawa kendaraan yang bisa ke track. Ya jawabannya adalah ini, Porsche Macan S tahun 2019. Nah, untuk harganya mobil ini di 1,2 miliar rupiah aja guys. Lu udah bisa bawa mobil yang bisa ke track dan bisa juga bikin family lu happy. Mobil ini juga udah pakai full PPF, jadi nggak usah worry lagi lu kena stone chip itu masih aman banget. Nah, kalau misalnya lu mau lihat langsung mobil ini, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Kalau misalnya lu mau lihat koleksi-koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datangin Instagram di bawah sini. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, pokoknya semua itu. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.